Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bacaan diambil dari Injil Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami adalah hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Untuk kita renungkan, iman menyangkut disposisi batin, yakni sikap hati yang terungkap dalam tingkah laku yang benar, setia, dan dapat diandalkan. Tuhan membuat kejutan yang sering Ia jadikan model orang beriman adalah para pendosa, warga kelas 2, atau kelompok yang biasanya tidak diperhitungkan, antara lain perempuan pendosa, seorang pengemis buta, seorang Samaria, perempuan yang sakit pendarahan, dan yang paling membuatnya terpana adalah iman kepala pasukan Romawi. Mengapa justru mereka yang Ia jadikan teladan? Ilustrasi tentang Tuhan dan hamba dalam bacaan Injil hari ini kiranya adalah jawabannya. Tuhan meminta kita untuk beriman seperti seorang hamba. Bagaimana caranya? Pertama, hamba sepenuhnya loyal kepada tuannya. Loyalitas inilah yang membuatnya dapat diandalkan dan dipercaya. Iman yang berkualitas membuat kita menjadi pengikut Kristus yang dapat dipercaya dan diandalkan olehnya. Kedua, siap sedia bereaksi dan menanggapi pesan, perintah, serta kehendak Tuhan. Mata seorang hamba senantiasa memandang ke arah tuannya. Setiap gerakan tuannya adalah tanda dan pesan untuk dijalankan. Beriman sebagai hamba berarti harus terus-menerus berkontemplasi, mencari dan mendalami, serta merumuskan aksi berkaitan dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kita, bagi sesama kita, dan bagi lingkungan kita. Ketiga, tidak mengklaim atau menuntut apapun sebagai imbalan jasa. Seorang hamba tidak dapat menuntut imbal jasa atau pujian dari tuannya. Kita melayani Tuhan karena itulah kewajiban kita. Kita tidak perlu menuntut pujian dan imbal jasa darinya. Itulah artinya menjadi hamba yang tidak berguna. Bukan bahwa kita tidak bermanfaat, melainkan bahwa kita tidak berhak mengklaim diri berjasa. Itulah ketaatan iman, taat karena wajib melayani tanpa harus dipuji, apalagi dilayani. Melayani dan mengasihi adalah kewajiban, bukan pilihan. Ini bukan hak yang bisa dinegosiasi, melainkan kewajiban yang harus terus kita realisasi. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajakan untuk melayani sebagai hamba. Namun seringkali kami lalai untuk melaksanakannya karena kesombongan kami.
Ampunilah dan tuntunlah kami agar selalu rela berbagi dan tidak meninggikan diri dalam segala keberadaan kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.